Welcome back everybody, semuanya di seluruh Indonesia. Gubernur Bank Indonesia kemarin sudah menahan suku bunga Bank Indonesia, ya, suku bunga Indonesia jadi 3,5 basis point, 3,5% ditahan, di hold, ya. Ini kebijakan yang dilema, ya, di mana ada desakan dari banyak kalangan pengusaha supaya suku bunga Indonesia 3,5% itu ditahan supaya bisa membuat stimulus, memicu pertumbuhan, menjaga itu pertumbuhan, ya, membuat supaya daya beli itu ada, kredit itu murah, jadi ekonomi itu bisa bertumbuh, ya. Jadi kita jangan sampai terjadi perlambatan ekonomi. Kita butuh pemicu karena kita ini GDP kita ini belum tinggi, ya. Kita masih butuh stimulus untuk pertumbuhan. Jadi kita tetap dengan suku bunga rendah 3,5%. Sementara kita harus membandingkan dengan di luar sana, ya. Di luar sana Eropa, ya, komunitas negara-negara di zona Eropa sudah mengambil keputusan karena suku bunga, karena mata uang currency euro terhadap US dollar itu sudah satu parity, ya, satu paritas, ya, 1:1. Maka untuk mencegah nilai mata uang euro semakin terpuruk terhadap US dollar, maka Christine Lagarde, ya, Gubernur Bank Sentral Eropa ECB, mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga di minggu-minggu ini. Dan kalau suku bunga Eropa sudah naik, suku bunga UK sudah naik 5 kali, Kanada 100 basis point sudah naik, ya. Negara-negara lain sudah naik suku bunganya, dan kita ini 3,5%. Sedangkan nanti pada minggu depan, ya, pada tanggal 27 Juli nanti 2022 ini, The Fed, Bank Sentral Amerika, itu akan menaikkan prediksinya, kemungkinan besar itu, ya, 100 basis point atau 1%. Jadi dari yang sekarang 1,75% menjadi 2,75% jika 100 basis point. Jika hanya naik 75 basis point berarti jadi 2,5% suku bunga US dollar. Maka kita 3,5%. Jadi selisihnya cuma 1%. Maka guncangan ekonomi terjadi jika suku bunga, kita bicara logika saja, suku bunga US. Nah, ini saya mau kasih edukasi kepada Anda semuanya bahwa bahaya ekonomi Indonesia itu sudah di depan mata. Jangan ini dianggap sepele, ya. Dianggap tidak terjadi apa-apa, ya, daya tahan rupiah itu kuat, ya, masih di hari ini di 15.000, belum sampai 15.100, ya, 15.020, ya, di level-level 15.010, di level-level itu, ya, kurs tengahnya. Jangan anggap bahwa mata uang Garuda rupiah ini menguat, sangat punya daya tahan dibanding mata uang lain yang sudah terpuruk terhadap US dollar. Ya, Anda perlu cermati ini bahwa apa yang dikatakan oleh pemangku kepentingan, ya, pemerintah dan ekonom-ekonom, bahwa ekonomi kita baik-baik saja, semuanya baik-baik saja, ya. Semuanya baik-baik saja karena belum ada kontraksi, ya. Semuanya baik-baik saja nanti minggu depan. Saya kasih tahu, saya peringatin kepada Anda semua, minggu depan itu bursa saham global itu sudah mulai jatuh. Ya, kita hari ini indeks harga saham gabungan positif. Itu bukan semua, itu bukan karena ekonomi kita. Jangan selalu menganggap bahwa kalau bursa efek Jakarta IHSG itu selalu hijau, lagi membaik, bursanya naik, itu ekonomi kita kuat. Kita ini sangat tergantung dari ekonomi di negara-negara Asia, bursa sahamnya lagi naik, ya. Indeks Hang Seng di Hong Kong, indeks Nikkei di Jepang, Kospi di Korea, mereka itu di Singapura, ya, mereka itu bursa sahamnya lagi naik, maka kita otomatis naik. Karena perlu Anda ketahui bahwa investor saham itu sama saja, ya, yang trading di bursa Hong Kong,
di bursa Jepang, di bursa Korea, ya, investor global itu sama aja dia juga punya portofolio di Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti minggu depan, ya, dipastikan bursa saham global itu akan turun, mulai dari komandannya di Amerika Serikat. Wall Street akan jatuh, ada Dow Jones, ya, Nasdaq, S&P akan jatuh indeksnya, karena dalam minggu-minggu itu sudah ada rapat untuk memutuskan, rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika untuk memutuskan naiknya suku bunga 75 basis poin atau 100 basis poin. Maka itulah membuat guncangan pasar. Maka indeks harga saham gabungan itu akan jatuh dalam. Ya, indeks harga saham gabungan akan jatuh dalam dan otomatis terpengaruh dengan Asia dan kita akan sangat-sangat terpengaruh. Maka bursa saham kita itu akan jatuh minggu depan. Maka rupiah terjadi capital outflow yang keluar. Ya, semua akan kembali, ya. US dollar itu akan angkat koper dan pulang kampung ke Amerika Serikat. Karena estimasi suku bunga yang sangat tinggi, sudah di atas 2,5%. Ingat, 2,5% adalah itu adalah suku bunga yang menandakan bahwa batasnya ekonomi Amerika normal. Jika di atas 2,5%, maka terjadi kontraksi terhadap ekonomi Amerika, terjadi resesi. Maka itu dampaknya akan ke China, ke Eropa, dan semua negara. Ingat, Amerika resesi, maka dampaknya ke seluruh dunia. Jangan selalu mengatakan Amerika resesi, negara lain tidak kena, Indonesia tidak kena. Buang jauh-jauh pikiran itu. Sampai dengan detik ini, kita masih sangat terpengaruh dengan Amerika, Eropa, China. Ingat itu. Ekonomi kita, tidak ada ekonomi kita yang membaik karena kita sangat tergantung sama mereka. Kita menjual barang ke mereka. Jadi kalau mereka lagi sakit, kita juga lagi sakit. Tidak ada, kita mau menjual barang di dalam negeri kita sendiri, sedangkan suku bunga kita aja belum naik-naik. Tandanya suku bunga itu masih rendah, belum naik-naik, berarti kita ini lagi keropos. Kita ini belum punya daya beli. Kita ini ekonomi masih perlu dibantu, ditolong, distimulus. Kalau suku bunga kita sudah tinggi, baru itu namanya ekonomi kita sudah membaik, demandnya sudah tinggi, sudah banyak uang yang belanja. Kita ini butuh suku bunga rendah, berarti kita ini lagi dalam keadaan rapuh. Ekonomi kita ini tidak kuat. Sebelah kakinya lagi sakit, patah, gak bisa berdiri. Dibutuhkan suku bunga rendah. Anda harus paham itu. Suku bunga rendah berarti ekonomi kita lagi jelek. Kalau suku bunganya sudah tinggi, berarti ekonomi kita sudah di atas, perlu diturunin. Jadi kita ini ekonominya tidak kuat. Jangan selalu mendengar berita-berita di luar sana, ekonomi kita membaiklah, apalah. Sehingga Anda tetap trading saham. Anda trading saham, Anda beli saham terus. Ya, Anda tidak tahu bahwa minggu depan itu terjadi guncangan ekonomi besar yang terjadi di Indonesia. Akan terjadi capital outflow, rupiah kita itu akan melemah. Mungkin bisa 15.100, 15.200 dalam minggu depan. Ingat itu. Maka kesempatanlah sekarang ini. Seperti yang saya sudah bicara itu kita bicara tentang teori ekonomi, ya, kita bicara. Itu ada keseimbangannya. Karena jika suku bunga Amerika itu hampir mendekati dengan suku bunga rupiah, kecenderungan orang ke depo, misalnya kita 3,5%. Di Amerika sudah nanti akan dinaikkan, ya, bulan ini, akhir bulan ini menjadi misalnya 2,5% atau 2,75%. Maka kecenderungan investor itu ke US dollar daripada ke rupiah. Maka rupiah kita kecenderungan akan melemah. Jadi kalau saya bilang minggu depan itu 15.200, itu 80% terjadi. 80% itu bisa benar. Maka sekaranglah kesempatan Anda ke US dollar. Dan pastinya logam mulia, emas antam itu luar biasa akan merekatnya. Selain harga emas dunia naik, dengan rupiah kita melemah, maka harga logam mulia emas antam, ya, antam di Indonesia, ya, itu akan sangat tinggi sekali. Dan ingat, itu yang saya sudah katakan di video-video saya sebelumnya, Anda boleh cek video saya sebelumnya, bahwa
kecenderungan ke Oktober terjadi rupiah 18.000, bursa indeks saham gabungan kita, bursa saham Indonesia menjadi 3.588, itu terjadi. Anda cek video saya sebelumnya ya, di scroll ya. Ada semua, sudah banyak saya jelasin tentang itu. Jadi dari tahun lalu sampai dengan sekarang, yang saya bicarakan adalah market crash 2022. Resesi itu terjadi di 2022, bukan di tahun 2023. Tidak ada feng shui-nya di tahun 2023 terjadi crash. Dan terjadi crash di tahun ini 2022. Kenapa harus di tahun ini 2022? Nanti saya akan jelasin setelah terjadi crash. Itu jawabannya. Kalau sekarang saya bongkar rahasia, nanti banyak konten-konten lain meniru. Nanti aja setelah terjadi crash baru saya bongkar rahasia kenapa harus di tahun 2022 ya. Itu ada feng shui-nya, ada hitungannya. Oke. Jadi crash akan terjadi di tahun ini, tahun panas ini 2022 ini. Maka bukan di 2023 tetapi 2022. Maka apa yang saya katakan bulan Oktober itu terjadi. Anda lihat di chart. Kalau Anda sudah expert ya, sudah lama trading, Anda bisa melihat bahwa kondisi itu market itu tergambar di chart. Mau ke utara apa ke selatan? Ya, lebih berat ke selatan. Ya, market lebih berat ke Jakarta Selatan, bukan Jakarta Utara. Ke ekor naga. Maka market itu akan cenderung turun terus. Maka kalau market saham atau bisnis, nah sama aja, saya ulang berkali-kali. Anda mau, kalau saham itu jatuh berarti itu menandakan bisnis real. Anda secara ekonomi Anda berusaha apa aja. Anda mulai berusaha dari UKM yang paling kecil sampai usaha yang paling besar. Saya sudah banyak sekali berbicara dengan kalangan pengusaha ya, yang punya usaha yang besar. Walaupun dia sendiri ekspor batu bara atau pengusaha-pengusaha yang lain, semua itu dalam keadaan mengeluh. Walaupun dia ekspor batu bara yang sekarang katanya Anda bilang harganya lagi tinggi-tingginya, lagi bagus-bagusnya permintaannya, itu pun juga mengeluh. Sudah mulai mereka merasakan kondisi yang mulai susah. Apalagi bisnis manufaktur, bisnis yang lain yang sangat tergantung kandungan impor. Jika rupiah sangat melemah, logika pasti mereka akan gulung tikar dan PHK sangat tinggi. Sementara inflasi tinggi karena bank sentral masih dengan suku bunga rendah. Bank Sentral Indonesia. Maka dipastikan inflasi tinggi, rakyat semakin susah, harga-harga barang semakin tinggi ya, sudah semakin tinggi, semakin kecil barangnya. Maka rakyat akan semakin sengsara. Nah, jangan sampai itu terjadi terhadap diri Anda semuanya. Anda hanya jadi penonton, Anda melihat keadaan itu terjadi dan Anda alami keadaan yang susah itu. Anda harus mencari solusinya dong. Harus mencari solusi supaya Anda itu jangan nilai uang harta Anda itu tergerus ya karena inflasi. Nah, seperti sering beberapa di antara Anda semuanya yang dari dulu yang sudah percaya dengan konten ini, mereka sudah memborong itu logam mulia emas ya. Mereka akan menikmatinya nanti. Dan mereka sudah menikmati perlindungan, proteksi terhadap nilai harta uang mereka yang akan merosot di inflasi dan ketidakpastian ekonomi ini. Jangan ada dalam pikiran Anda semuanya bahwa negara luar mengalami resesi, negara luar mengalami inflasi, ya, mata uangnya terpuruk. Kita tidak, ekonomi kita kuat. Ekonomi kuat dari mana? Walaupun ekonomi kamu kuat, walaupun sumber daya alam kamu melimpah-limpah, tetapi ujung-ujungnya adalah belanja, beli. Siapa yang mau beli barang Anda? Anda makan barang Anda sendiri. Anda tidak dapat duit. Anda butuh duit, bukan butuh makan batu bara itu, makan itu nikel, ya. Apa semua yang Anda punya? Sumber daya alam Anda makan sendiri. Anda butuh uang. Apa Anda mau pamer itu Anda punya batu bara disimpan jadi segunung gitu. Batu bara gua banyak, tapi tidak ada yang beli. Anda butuh uang buat makan. Karena Anda butuh belanja barang dari luar sana juga. Saya kasih logika yang sederhana. Karena Anda butuh uang, Anda tidak mungkin barang-barang semua di dalam negeri ini Anda produksi sendiri. Anda mau bikin rumah aja, bajanya dari China. Peniti aja dari Cina, Anda harus beli dari sana. Gandum,
Apalagi Anda mau bikin mie, Indomie, roti, Anda harus beli. Tempe aja Anda harus beli juga. Kalau Anda beli dari luar, emang Anda bilang bayar dulu, nanti bayarnya 2-3 tahun. Anda harus barangnya datang dulu. Anda harus beli pakai duit. Kalau Anda pakai duit, berarti Anda harus jual barang supaya Anda dapat duit. Itu logika sederhana aja. Jangan selalu, saya paling heran itu. Ekonomi kita membaik, ekonomi kita punya daya tahan. Itu berita-berita di luar itu selalu berita yang tidak mengedukasi masyarakat luas. Selalu membuat masyarakat luas ya, kalian terbuai nina bobo dengan berita-berita yang begitu. Padahal saya sudah ulang-ulang berapa kali dalam konten saya, karena saya sudah pengalaman mengalaminya, tapi Anda semua tidak tahu. Market itu crash itu sama aja seperti pencuri yang masuk dalam rumah Anda mengambil segala macam harta Anda. Anda tidak pernah tahu. Kalau Anda tahu, bahwa berarti pencuri itu tidak akan masuk di dalam rumah Anda mengambil harta Anda. Pencuri itu akan masuk di dalam rumah harta Anda di saat Anda tidak tahu, di saat Anda lagi tidur terlelap. Sama juga dengan begini. Anda terbuai dengan berita-berita ekonom, pemangku kepentingan, berita-berita di media. Rupiah kita kuat, daya tahannya kuat, saham akan naik terus. Walaupun Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga masih rendah, tapi rupiah kita tidak jeblok. Investor asing masih trading saham di sini. Investor asing tidak akan keluar kalau kalian sudah tahu bahwa ini akan terjadi market crash. Yang tahu market crash cuma saya dan investor asing. Makanya saya kasih tahu ke Anda. Kalian tidak tahu. Kalian tidak punya pengalaman. Kalian masih aja main saham. Pada saatnya dia mau keluar, dia kasih tahu, besok gue mau keluar tuh dalam jumlah banyak tuh, mau beli dolar, gue mau kabur dari saham. Dia tidak pernah kasih tahu. Kalau dia kasih tahu, kalian buru-buru jual. Kapan dia jual barang dia? Rugi dong dia. Logikanya begitu. Sama aja kalian tertipu. Masih beli itu saham GoTo, Gojek, Tokopedia. Kan saya sudah bilang itu harganya gocap. Tapi tidak percaya saya. Tapi percaya kepada yang lain. Supaya kalian beli, kalian tunggu sampai 5 tahun tuh gocap balik ke harga itu. Ingat itu ya. Jangan menyesal kalian. Saya sudah kasih tahu. GoTo itu gocap. Buka gocap. Kalau ada aturan di Bursa Efek Indonesia bahwa harga saham minimal itu Rp1, mereka akan mungkin sudah akan ke Rp1, tapi kan minimal 50 gocap. Ya udahlah gocap abadi. Seperti itu. Saya ini kasih tahu apa adanya. Murni. Saya tidak ada pesan-pesan sponsor di belakang saya. Saya hanya membantu Anda supaya Anda itu jangan rugi. Seperti yang sudah sakit. Saya sudah pernah alami hal seperti itu. Karena apa? Karena percaya dengan berita Indonesia daya tahannya kuat. Tidak terkena inflasi. Rupiah kita kuat. Begitu selalu. Dari dulu begitu. Itu dari tahun 97 loh. Begitu ngomongnya. 2008 masih juga begitu. Sejarah berulang terus. Berulang terus. Dan setiap krisis yang terjadi, pasti ada banyak makan korban. Jadi Anda yang tidak mau mendengar konten Roh TV ini, memanglah Anda lah bersiap-siap menjadi korbannya. Memang begitu di dunia ini. Hanya 10% lah yang sukses, yang 90% masuk ke dalam jurang. Itu apa? Karena mereka tidak percaya dengan apa yang saya bicara. Mereka percaya, dia bilang GoTo ke 800, ke 1000. Begitu-begitu. Orang yang sudah... Saya kan subscribernya sedikit. Ngapain percaya yang sedikit? Percaya yang banyak-banyak. Satu lagi yang mau saya katakan kepada Anda, yang pertama saya sudah katakan berulang-ulang kali, Anda sudah tahu, emas US dollar. Logam mulia emas US dollar. Dan futures trading, tinggalkan itu. Saya ulang berkali-kali, saya kasih tahu, tinggalkan itu saham. Future dan bisnis di luar sana. Anda semua masuk ke futures trading. Futures trading. Untuk lebih jelasnya, saya di bawah deskripsi ya. Tolong tanya orang kalau nggak ngerti di
bawah video ini ada deskripsi. Itu disediakan itu email saya. Jangan sampai nanya lagi, ulang-ulang lagi. Di bawah video ini ada deskripsi. Kalau Anda tidak tahu, Anda boleh tanya orang lain. Deskripsi itu yang mana? Deskripsi di bawah video ini ada email saya. Anda email saya di situ. Saya sertakan email saya jelaskan tentang apa itu futures trading panjang lebar. Jika Anda mau selamat, ya ini jika mau selamat di tahun ini. Kalau tidak mau selamat, tidak usah email saya. Terus yang sudah trading di luar sana juga mau link broker. Dan satu yang paling penting, Anda tidak usah trading sendiri kalau Anda tidak tahu tentang trading futures. Jangan cari penyakit, habisin Anda mau sok-sok jagoan. Tidak ada. Kalau Anda tidak tahu, serahkan kepada aset manajemen yang ahlinya. Anda tinggal menikmati profit yang konsisten. Ada range-nya 3-6% per bulan. Begitu saja. Cari amanlah dalam hidup ini. Nah, untuk lebih jelas tentang aset manajemen yang akan memberikan Anda konsisten profit jika Anda tidak tahu trading, aset manajemen itu sudah bekerja sama dengan konten ini. Anda boleh email saya juga. Semuanya di email saya. Nanti saya jelasin semuanya. Mau seperti apa Anda dalam mau trading sendiri ya silakan. Tetapi kalau Anda tidak mengerti, sebaiknya Anda ikuti saja. Serahkan ke ahlinya. Ada aset manajemen yang mengelolanya. Supaya Anda jangan sia-sia waktu Anda dan Anda mengalami kerugian. Itulah yang saya bisa sampaikan kepada Anda semuanya supaya lebih bijaksana lah jadi orang ya. Mengertilah. Kalau saya bicara ini kepada Anda, saya sampaikan kepada Anda ini semuanya. Saya tidak punya gelar yang saya abrek-abrek. Saya tidak pernah membuka kelas training, nggak pernah membuka kursus training. Memang saya tidak mau, karena prinsip saya, rahasia dapur itu mahal harganya. Rahasia dapur, resep dapur itu tidak pernah dibagi gratis atau tidak pernah dibagi dengan murah harganya. Jika rahasia itu saya cari dengan susah payah, maka saya harus menghargainya lebih mahal sekali. Jadi saya tidak seperti orang yang membuka kelas training kursus-kursus. Karena kalau saya buka seperti itu, saya akan berikan yang standar-standar saja. Seorang guru bela diri, ya, tidak pernah dia kasih jurus pamungkas kepada Anda. Dia kasih yang standar-standar saja. Kalau dia kasih pamungkas kepada Anda nanti lebih pintar dari dia. Tidak akan Anda harus tahu ya. Anda ikut kursus, ikut apapun, saya kasih tahu rahasianya. Tidak ada itu jurus pamungkas. Itu jurus biasa-biasa saja. Anda bisa cari di toko buku, Anda bisa buka di internet. Itu rumus biasa-biasa saja. Tapi Anda bayar mahal. Saya kasih tahu, saya bongkar, saya bicara apa adanya. Kalau Anda mau rumus yang seperti yang saya bicarakan ini bisa terjadi berdiskusi, Anda bayar saya 1 triliun, saya kasih ke Anda supaya saya kaya. Tetapi kalau hanya mau mengajari Anda, bisa, tapi biasa-biasa saja. Anda terima saja yang biasa-biasa saja. Bukan sesuatu yang luar biasa. Itu saya bicara apa adanya. Anda ke chef yang ahli itu. Dia sekolah mahal. Dia buka kursus masak. Emang dia kasih tahu ke Anda jurus pamungkas masakan yang asli? Tidak ada. Biasa-biasa saja. Oke? Itu semoga Anda lebih smart, lebih pintar. Konten ini mencerdaskan Anda, mencerdaskan kehidupan bangsa seperti moto pemerintah Indonesia. Oke, sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan sebarkan kepada semua orang. Subscribe, jangan hanya subscribe saja tapi tekan loncengnya supaya setiap ada upload video baru Anda tidak ketinggalan waktunya. Ya. Sebarkan kepada semua orang supaya mereka juga dapatkan manfaat yang sama. Seperti apa kata pemerintah, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, dan satu lagi menyelamatkan Anda dari kehancuran. Di tahun 2022, email saya. Segala macam peluang akan saya tawarkan kepada Anda. Tetapi Anda harus email saya. Sukses untuk Anda.